Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu. Nah, di kelas Tantu kali ini ya, kita akan bahas salah satu materi yang sekiranya bisa kalian telusuri dan pelajari lebih lanjut untuk persiapan tes CSN Administrator Kesehatan ya. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas ya, bimbingan belajarnya Tantu, kalian bisa hubungin admin kami di link deskripsi video di bawah ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya kira-kira apa nih yang Tantu bisa dukung buat mensupport persiapan kalian menuju tes CSN nih di tahun ini. Nah, selain modul wajib yang kita berikan ya di kelas Tantu, kita juga berikan beberapa materi-materi tambahan nih teman-teman. Salah satunya mengenai Riskesdas. Nah, kebetulan ya, Riskesdas di tahun 2023 itu udah rilis di tahun 2024 ini teman-teman. Nah, ada perubahan nih ya. Untuk Riskesdas di tahun ini ya, yang terakhir paling terupdate itu sudah merger nih teman-teman dan sudah bertransformasi menjadi Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023. Udah pada tahu belum ya? Nah, buat teman-teman yang akan ikut tes, jangan lupa untuk update ya beberapa informasi-informasi yang terbaru terkait transformasi kesehatan kita nih teman-teman. Karena sangat gencar ya di tahun setelah COVID-19 tuh banyak sekali transformasi sistem kesehatan kita yang sekiranya ya untuk teman-teman ikuti agar lebih siap aja ya untuk menghadapi tes. Nah, di episode kelas Tantu kali ini, aku akan sharing beberapa hal mengenai Survei Kesehatan Indonesia nih teman-teman. Nah, sebagai uh, pengenalan gitu ya, jadi survei ini sebenarnya merupakan survei 5 tahunan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti ya, kalau sebelumnya itu namanya riset kesehatan dasar atau Riskesdas. Nah, ini rilisnya setiap 5 tahun. Nah, sekarang diganti teman-teman ya. Sekarang diganti, namanya itu adalah Survei Kesehatan Indonesia teman-teman atau dikenal sebagai SKI. Nah, SKI ini dia merupakan survei terintegrasi ya teman-teman. Nah, jadi terintegrasi antara Riskesdas ya, kemudian ada yang namanya survei status gizi balita serta biomedis dan gigi serta mulut teman-teman. Jadi ini merupakan gabungan ya antara survei-survei besar yang ada di Indonesia dirancang untuk menghasilkan estimasi hasil survei di level kabupaten atau kota, teman-teman. Sedangkan kegiatan biomedis dan pemeriksaan gigi dan mulut itu dirancang untuk menghasilkan estimasi level nasional. Jadi dari survei kesehatan ini ya teman-teman, kita jadi tahu kira-kira kondisi di kabupaten kota seperti apa dan secara nasional seperti apa. Nah, buat teman-teman yang dari background kesehatan ya, pasti udah sangat lazim dengan yang namanya data Riskesdas ya. Data riset kesehatan dasar yang memang menjadi acuan kita dalam apa ya, entah itu kuliah, entah itu dalam pekerjaan saat ini tuh biasanya kita mengacu atau merujuk pada data-data di Riskesdas. Termasuk prioritas program kesehatan yang dijalankan di masing-masing kabupaten maupun kota. Nah, teman-teman Tantu gimana? Udah pada ngepoin nggak video kelas Tantu dari episode pertama sampai dengan terakhir nih? Karena beberapa video ya yang udah Tantu rilis itu bisa memperkuat persiapan kalian buat tes CSN di tahun ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian merasa kalian butuh partner belajar, kalian butuh diskusi bareng, jangan khawatir ya, karena di Tantu kita ada beberapa paket, salah satunya bimbingan belajar nih. Kalau misalnya kalian tertarik, bisa hubungi admin kami ya. Nanti kalian bisa tanya-tanya, jangan sungkan ya. Nah, kita lanjut. Populasi SKI ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesia, teman-teman. Jadi target sampel SKI itu sejumlah 34.500 blok sensus, teman-teman. Nah, terdiri dari 345.000 rumah tangga biasa untuk pelaksanaan Riskesdas dan 345.000 rumah tangga balita untuk pelaksanaan SSGI, teman-teman. Apa itu SSGI? Survei Status Gizi Balita, teman-teman. Ini udah aku mention ya sebelumnya. Nah, kemudian dari 34.500 blok sensus dari SKI ini itu terdapat 2.000 ya 500 blok sensus untuk sampel pemeriksaan biomedis dan gigi mulut, teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023?
Nah, kalau misalnya merujuk ya, tujuan utamanya pastinya menyediakan data dan informasi mengenai status kesehatan masyarakat Indonesia selama berapa tahun? 5 tahun ya, teman-teman. Jadi selama 5 tahun inilah data ini akan berlaku, teman-teman. Nah, nanti surveinya kalau ditambah 5 berarti ya 2028 ya kira-kira baru akan melaksanakan survei kembali, teman-teman. Nah, selain itu, survei ini mengukur besaran masalah dan faktor risiko terkait kesehatan, teman-teman, yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia. Nah, atau sekarang disebut sebagai BKPK ya, teman-teman. Jadi badan ya BK ini harusnya kan nih, teman-teman. Ntar dulu ya. Nah, ini BKPK itu Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, teman-teman. Jadi BKPK inilah yang nantinya akan menjadikan atau merujuk ya pada survei kesehatan Indonesia ini dalam merumuskan sebuah kebijakan gitu. Nah, survei kesehatan Indonesia tahun 2023 ini pemilihan indikatornya itu berdasarkan beberapa hal ya, teman-teman. Jadi ada 8 dasar indikator pemilihan survei kesehatan Indonesia. Karena kan nggak mungkin seluruh-seluruhnya ya, dan juga harus terukur serta presisi. Nah, satu itu pastinya SDGs, kemudian RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kemudian ada Rensra atau Rencana Strategi ya, kemudian ada SPM, Standar Pelayanan Minimal, kemudian ada IPKM, ada PISPK, Germas, The Global Burden of Disease atau beban penyakit global ya, teman-teman. Jadi indikator-indikator utama yang diukur dalam survei kesehatan Indonesia kita ini ya, teman-teman, itu ada penyakit menular ya, kemudian ada penyakit tidak menular, gangguan jiwa dan kesehatan jiwa, disabilitas atau ketidakmampuan, farmasi dan pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan gigi dan mulut, pengetahuan dan perilaku, kesehatan ibu, kesehatan bayi dan balita, status gizi, counseling ya atau kesehatan lingkungan, kemudian ada akses fasilitas pelayanan kesehatan dan juga sosial ekonomi. Jadi inilah indikator-indikator ya, teman-teman, yang diukur dalam survei kesehatan Indonesia kita di tahun 2023 atau yang terbaru. Nah, aku mau tanya nih ke teman-teman. Riskesdas yang terakhir sebelum diterbitkan SKI 2023 itu Riskesdas tahun berapa? Nah, itu bisa kalian komen ya di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalnya benar, kalian bisa request nih kira-kira selanjutnya kita bakal bahas apa lagi nih di kelas Tantu selanjutnya ya. Ini maaf nih kalau misalnya ada iklan ya. Iklan guguknya. Mudah-mudahan nggak mengganggu ya. Dan penyampaian materinya bisa sampai di kalian. Nah, kita santai aja ya belajar di episode kali ini. Nah, sekarang akan aku bahas nih beberapa hal mengenai laporan apa aja sih singkatnya dari sekian ratus halaman. Nah, ini aku rangkum buat kalian beberapa highlight laporan atau hasil dari survei kesehatan Indonesia kita, teman-teman. Nah, pertama itu tantangan kepemilikan jaminan kesehatan dan upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia. Jadi ini merupakan data mengenai JKN, teman-teman, atau BPJS ya. Jadi kepemilikan dari JKN itu sendiri. Nah, dari data SKI, sebanyak 27,8% penduduk Indonesia masih belum, teman-teman, memiliki JKN yang berlaku. Dengan 5 provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak tanpa jaminan kesehatan. Seperti Papua Pegunungan, kemudian ada Papua Tengah, Maluku Utara, kemudian Maluku dan Jambi. Jadi beberapa provinsi yang memang sebenarnya jumlah penduduknya itu banyak, teman-teman ya, tapi masih banyak ternyata yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional. Nah, bahkan ada yang lebih dari 50% loh, teman-teman, yaitu di Papua Pegunungan ya. Ini di recordnya pagi-pagi tapi guguknya udah bernyanyi ya pagi-pagi ya, teman-teman. Ya, anggap aja background ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, lebih dari setengah rumah tangga atau sebanyak 59,6% yang memiliki jaminan kesehatan itu ditanggung negara, teman-teman, atau PBI ya, dan Jamkasda, menggunakan layanan kesehatan di puskesmas. Jadi buat teman-teman yang belum terlalu mengikuti ya
mengenai jenis-jenis JKN itu jangan khawatir, kalian pantau aja kelas Tantu dari episode pertama, itu aku ada bahas beberapa hal mengenai jaminan kesehatan nasional, mudah-mudahan bisa jadi bekal ya buat persiapan kalian menghadapi tes CHSN di tahun ini. Nah, oleh karena itu ya teman-teman diperlukan upaya peningkatan cakupan kepesertaan, penetapan sasaran jaminan kesehatan serta peningkatan akses kesehatan. Jadi sebenarnya gunanya tuh seperti ini kira-kira ya teman-teman. Oh, dari data ini udah ketahuan nih, oh ternyata kayak gini nih kondisi di lapangan. Jadi sebenarnya ke depan kebijakannya seperti apa sih yang presisi gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita benar-benar merancang kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dan apa sih realnya di lapangan? Nah, itu gunanya dari survei kesehatan ini, teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, ada situasi dan tantangan kesehatan ibu dan neonatus di Indonesia. Nah, ini udah menjadi rahasia umum ya, teman-teman, bahwa angka kematian ibu dan anak itu masih tinggi. Dari hasil Riskesda sebelumnya pun, ya, menjadi perhatian kita, teman-teman, termasuk di survei kesehatan Indonesia kali ini. Nah, terdapat masalah dalam continuum of care pada pelayanan kesehatan ibu dan neonatus dengan cakupan pelayanan yang berkurang seiring bertambahnya usia kehamilan, teman-teman. Tidak hanya pada saat pertambahan usia kehamilan ya, termasuk pada saat masa nifas dan juga periode neonatus. Terlihat dari gap kunjungan pertama dan terakhir yang lebih dari 40%. Jadi istilahnya ibu hamil itu hanya memeriksakan kehamilannya di awal aja, tapi tidak berlanjut begitu kira-kira ya teman-teman. Nah, jadi masih ditemukan persalinan oleh tenaga kesehatan yang dilakukan di luar vaskes teman-teman. Misalnya ya maaf, di dukun beranak misalnya tanpa pengawasan tenaga kesehatan yang kompeten. Jadi pastinya nanti kalau misalnya ada risiko-risiko yang tidak bisa kita tebak gitu ya, tidak bisa kita kendalikan, jadi penanganannya terlambat, menyebabkan ibu tersebut atau anak yang dilahirkan itu tidak tertolong nyawanya, kayak gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang bisa menyebabkan kematian neonatus, seperti misalnya berat badan lahir rendah atau BBLR, serta belum bisa ditangani secara optimal teman-teman. Nah, kemudian yang lagi hits nih teman-teman ya, bukan hits karena pencapaian ya, tetapi karena perhatian kita yang lebih deep lagi ya, lebih dalam lagi dan menyeluruh mengenai stunting pada balita di Indonesia dan faktor determinannya atau faktor-faktor yang mempengaruhi apa sih penyebab dari stunting ini ya teman-teman. Jadi pada tahun 2023 prevalensi stunting balita itu menurun teman-teman sebesar 0,1% dibandingkan tahun 2022. Jadi ini pencapaian yang cukup bagus ya teman-teman, karena 0,1% dari prevalensi sekian ya, itu udah sangat banyak ya teman-teman. Dengan 19 provinsi mengalami penurunan dan 15 provinsi mengalami kenaikan. Jadi nantinya ya sasaran kebijakan ya nanti bisa menyasar 15 provinsi yang mengalami kenaikan ini teman-teman. Nah 5 provinsi dengan jumlah kasus stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan juga Banten. Nah nantinya mungkin ke depan ya pastinya kebijakan mengenai penanganan stunting ini akan difokuskan di 5 provinsi ini teman-teman karena statusnya memang kasus stunting terbanyak teman-teman. Kemudian prevalensi stunting dipengaruhi berbagai faktor teman-teman pada periode prenatal dan juga postnatal terutama pada ibu hamil beresiko ya seperti misalnya KEK ya kekurangan energi kronis kemudian pemeriksaan kehamilan kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan atau keempat. Jadi dibandingkan tahun 2022, pada tahun 2023 proporsi bumil risiko KEK itu meningkat teman-teman. Sementara pemeriksaan kehamilan atau keempat itu menurun. Nah, bisa dibayangkan kan? Jadi kenapa anak kita itu bisa stunting? Bisa jadi karena ibunya belum mempersiapkan kondisi fisiknya ya, yang sesungguhnya harus lebih diperhatikan gitu ya. Mungkin kita orang-orang kesehatan itu bisa lebih aware ya. Namun mungkin orang-orang atau teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang di luar background kesehatan itu nggak tahu betapa pentingnya untuk mempersiapkan diri sebelum hamil teman-teman ya. Karena untuk menghindari apa? Stunting. Karena udah terbukti dari survei kesehatan Indonesia salah satu faktor determinannya itu adalah kurangnya ya pemeriksaan serta adanya KEK ya pada bumil begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya gambaran prevalensi dampak serta upaya pengendalian hipertensi dan diabetes. Nah, ini lagi menjadi perhatian ya, terutama diabetes nih teman-teman dan juga hipertensi. Jadi dari hasil survei kesehatan Indonesia itu menunjukkan prevalensi hipertensi itu sebanyak
lebih dari 30% ya teman-teman, dan diabetes lebih dari 10% atau 11,7%. Masih tinggi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan kadar gula darah teman-teman. Jadi perilaku ya, jadi jelimet. Pencarian pengobatan di kalangan masyarakat yang menderita hipertensi dan diabetes itu masih kurang teman-teman. Sementara kejadiannya itu kan masih tinggi ya untuk hipertensi dan diabetes ini. Namun ya perilaku masyarakat yang membiasakan baru mencari pertolongan ke rumah sakit tuh saat udah parah itu sebenarnya memprihatinkan ya teman-teman. Kalau bisa ya buat teman-teman yang dari background kesehatan itu mengedukasi mulai dari keluarga sendiri ya. Biasakan untuk kontrol ya, biasakan untuk memeriksakan kesehatan dan tidak, menunda-nunda untuk pergi ke rumah sakit atau ke fasilitas layanan kesehatan lain, karena kita udah punya JKN sekarang. Nah, JKN ini wajib teman-teman ya, udah kayak makan ya, wajib kita punya untuk proteksi kita ya, setidaknya JKN ya. Nah, apalagi udah ada PBI yang udah ditanggung oleh pemerintah. Kalau misalnya memang ada kalian tahu ya, masyarakat kalian atau teman-teman, keluarga, kerabat dekat yang memang kurang mampu, itu bisa diusulkan untuk mendapatkan PBI ini. Kalian bisa bantu salurkan ke pihak desa atau kelurahan ya, untuk dibantu nanti didaftarkan gitu teman-teman. Jadi, terkait penyakit diabetes dan hipertensi ini diperlukan upaya pencegahan seawal mungkin teman-teman. Jadi harus tahu, oh ada faktor determinannya enggak, ada faktor risiko dari keturunan atau bagaimana, sehingga orang yang bersangkutan lebih bersiap menjaga gaya hidup misalnya. Jadi mencegah komplikasi lebih lanjut teman-teman. Karena diabetes dan hipertensi ini bisa lead ya, menggiring kalian memiliki penyakit yang baru teman-teman atau penyakit lainnya. Nah, kemudian yang sedang hype ya, nggak kalah dari stunting yang kondisinya harus kita perhatikan ya lebih dalam, yaitu depresi pada anak muda di Indonesia. Lagi tren ya, misalnya Gen Z, dan lain sebagainya yang katanya punya mental strawberry. Nah, prevalensi depresi itu tertinggi terjadi pada anak muda, teman-teman. Itu sebesar 2% ya, namun hanya 10 sekian persen dari mereka yang mengakses pengobatan ya. Sedih sekali ya, teman-teman. Bagaimana stigma di masyarakat masih tinggi sehingga membatasi orang-orang untuk memeriksakan kesehatan mentalnya ya. Padahal kesehatan mental itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatan fisik, teman-teman. Kemudian proporsi depresi lebih tinggi pada kelompok perempuan, teman-teman. Dan juga berkependidikan menengah serta mereka yang tidak bekerja sebagai buruh, supir, membantu, dan masih sekolah itu lebih dari 2%. Nah, proporsi yang lebih tinggi juga terlihat pada kelompok yang tinggal di perkotaan, teman-teman, dibandingkan pedesaan ya, dan status ekonomi teratas, teman-teman. Wah, mengherankan ya, status ekonomi teratas malah mengalami depresi. Nah, ini kira-kira pengaruhnya dari mana nih, teman-teman? Jadi depresi tidak mendapatkan penanganan yang baik itu bisa berpotensi menyebabkan bunuh diri. Apakah karena sosial media saat ini sangat masif atau bagaimana? Nah, itu bisa kalian pelajari kalau penasaran, bisa kalian cek di laporan survei kesehatan Indonesia lebih dalam lagi teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya ada problematika kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, teman-teman. Jadi tren masalah kesehatan gigi dan mulut itu mengalami penurunan dibandingkan Riskesdas tahun 2018. Nah, tadi aku spill ya. Nah, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Meskipun tidak terlalu signifikan ya. Kemudian upaya peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal itu harus lebih diperhatikan di setiap usia sasaran sesuai siklus hidupnya, dengan perlakuan yang berbeda ya untuk setiap siklus hidup, mulai dari bayi, balita, ibu hamil, orang dewasa, hingga lansia. Untuk meningkatkan status kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, diperlukan penanganan yang tepat, teman-teman, dengan meningkatkan akses layanan kesehatan gigi dan mulut yang merata serta memasyarakatkan literasi kesehatan mulut. Karena masih bisa aku bilang terutama ya buat masyarakat kita yang tinggal di pedesaan itu kadang rasio jumlah dokter giginya itu pun bisa lebih ya, satu lebih dari sekian ribu orang ya teman-teman. Jadi walaupun seperti itu kondisinya, mudah-mudahan masyarakat kita itu semakin aware ya, menjaga kesehatan gigi dan mulut juga penting karena mempengaruhi juga kesehatan kita untuk kondisi badan yang lain ya teman-teman. Kalau misalnya aku nggak terlalu expert di karena bukan dokter gigi ya, tetapi aku pernah baca kalau misalnya kesehatan gigi dan mulut itu mempengaruhi juga kesehatan kita secara fisik yang lain serta secara mentally teman-teman ya. Bayangkan kalau kita lagi ngomong dengan orang ya, dengan orang penting gitu misalnya ya, atau lagi berkumpul dengan teman-teman kita, terus
kita punya gigi berlubang gitu ya, atau enggak ada, gigi kita yang kurang sehat lah kondisinya, itu pasti mengurangi rasa percaya diri kita. Nah, itu nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang, kesehatan gigi dan mulut, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Nah, banyak ya teman-teman, aku lihat di Shopee ya atau marketplace yang lain, nah, jadi nyebut merek ya, itu masih banyak penjualan secara nggak tahu ya udah terdaftar atau nggak, harusnya sih ilegal ya tanpa resep dokter. Jadi itu antibiotik yang dipasarkan secara, apa namanya, secara luas ya tanpa resep dokter tuh bahaya teman-teman ya. Karena, penggunaan antibiotik ini sebenarnya harus dalam pantauan, dokter ya. Nah, penggunaan antibiotik oral di masyarakat mencapai 22,1% dalam setahun nih menurut, SKI ya teman-teman, dengan 41% ya dari mereka memperoleh antibiotik tanpa resep. Wow, tinggi sekali ya teman-teman. Dampak dari penggunaan antibiotik yang tidak rasional pastinya, bisa terjadi resistensi antimikroba teman-teman. Sangat serius ya, terutama bagi individu yang, membutuhkan antibiotik ini untuk pengobatan mungkin seumur hidup ya, ada teman-teman ya. Jadi ini sangat, mengkhawatirkan kalau misalnya nanti resisten nggak ada obatnya gimana teman-teman ya. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya masyarakat kita masih belum aware ya. Jadi kalau bisa teman-teman yang dari tenaga kesehatan terutama ya, bisa mengedukasi dari lingkup keluarga dulu ya, atau tetangga, masyarakat, terdekat, kalau misalnya penggunaan antibiotik tuh nggak boleh, dianggap remeh ya, karena ini bisa menyebabkan, resistensi. Nah, solusi dan untuk masalah ini pastinya membutuhkan keterlibatan semua pihak, teman-teman ya. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, kita mulai dari diri sendiri dulu. Nah, itu bisa teman-teman ya, bisa mengajak orang terdekat. Nah, edukasi publik pastinya ya tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan pengawasan ketat terhadap regulasi peresepan antibiotik untuk mencegah terjadinya resistensi. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk, review ya dari Survei Kesehatan Indonesia. Udah aku rangkum buat kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, buat teman-teman penjuang NIF nih di tahun ini ada beberapa testimoni yang ikut, bimbingan di kelas Tantu. Kalau misalnya tertarik ya kalian ya teman-teman untuk ikut, punya teman belajar di grup ya bersama-sama, itu kalian bisa menghubungi kami karena kami ada beberapa pilihan paket yang bisa mempercepat ya, membantu kalian dalam persiapan ASN karena waktu yang kita punya pastinya terbatas ya teman-teman. Kalau misalnya kalian menyimak ya dari episode Tantu kelas pertama ya, dari pertama sampai terakhir juga bisa salah satu, langkah nyata ya untuk persiapan yang lebih baik lah untuk tes, formasi administrator kesehatan ya. Saingan kalian masih banyak nih teman-teman. Karena apa? Di tahun ini, P3K itu yang udah kerja 1 tahun itu bisa daftar CPNS teman-teman. Nah, buat teman-teman yang CPNS nih, bersiap ya kencangkan sabuk kalian untuk lebih mantapkan lagi persiapan untuk menghadapi tes SKB terutamanya. Nah, selain paket bimbel, kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya aku nggak ada waktu nih buat ikut kelas real ya, kita juga rekamannya sebenarnya disimpan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen latihan, soal ya, kita ada paket tryout nih teman-teman ya, ada 15 paket yang bisa kalian miliki. Nah, kalian bisa cek-cek ya di Instagram kami, kalau misalnya untuk info lebih lanjut bisa DM, bisa chat langsung adminnya ya, insyaallah kita bisa bantu untuk, memberikan gambaran kira-kira apa sih yang harus kalian persiapkan lebih lanjut agar lebih maksimal ya menghadapi tes administrator kesehatan. Nah, kita ada beberapa modul di kelas pastinya yang bermanfaat untuk persiapan kalian. Ada juga paket tryout yang bisa kalian gunakan untuk latihan ya berkali-kali ya. Ada studi kasus, ada hafalan juga bervariasi, mencakup soal-soal sesuai dengan FR dari tahun 2022 sampai dengan 2023 yang terbaru teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti kelas Tantu di episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga sukai ya. Subscribe video ini atau akun Tantu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sharing lebih banyak lagi ya teman-teman. Dan semangat untuk persiapannya. Jangan lupa untuk maksimalkan ya segala daya dan upaya. Karena di tahun ini kuota untuk seleksi CSN itu paling tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya dan mudah-mudahan tahun ini adalah rezeki kalian. Semangat, dan sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.